أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan mulai pembahasan baru, judulnya sifat salat Nabi. Sebelum kita bahas, itu ada kitabnya, Masya Allah. Saya baru tahu kemudian dibikin kitab. Ya, sebelum kita bahas tentang permasalahan sifat salat Nabi, ya, kita insya Allah akan membahas tentang sejarah salat. Mungkin di situ ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada itu. Okay. Tahu nggak para nabi dulu salat nggak? Semua salat. Semua salat. Ya. Saya akan kupas satu-satu dari mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Semuanya salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim di antara doanya adalah menginginkan keturunannya mendirikan salat. Ya, karena kita nanti tahu kedudukan salat itu dulu bagaimana. Ya, tapi salatnya para nabi itu berapa waktu? Nah, kita juga akan bahas tata cara salatnya para nabi. Kemudian kira-kira nih, sebelum datang perintah salat 5 waktu, Rasulullah dan para sahabatnya itu salat enggak? Hah? Ada yang ngomong enggak, ada yang ngomong salat. Yang benar salat apa enggak? Salat apa? Sahih. Salat malam. Jadi awal disyariatkan ya salat di dalam Islam itu salat malam. Dulu mereka hanya mengenal salat malam, tahajud. Kemudian setelah itu datang perintah 5 waktu, baru jadi 5 waktu. Makanya kita akan bahas juga ini misalnya. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salatnya Nabi Ibrahim. Ya. Ketika meninggalkan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, bermunajat. Apa doanya? Ini surat Ibrahim ayat 37. Allah berfirman, ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Rabbana, Tuhan kami, sesungguhnya aku meletakkan dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di rumahmu yang engkau muliakan. Ya. Kemudian dikatakan apa? Rabbana, ini dalilnya, liyuqimus shalah. Doa Nabi Ibrahim pertama untuk keturunannya yang diletakkan di lembah yang tidak ada tanamannya adalah untuk menjadikan mereka mendirikan salat. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa ini?
Karena ini merupakan ibadah yang paling utama. Artinya dulu para nabi, ya, Allah syariatkan ibadah yang paling utama adalah salat. Kita harus paham itu, paling utama. Maka nanti kita lihat dari dalil-dalil setelahnya juga. Ya, bahkan Nabi Ibrahim tidak menyebutkan amalan selain salat. Buktinya apa? Dalam surat Ibrahim, surat Al-Hajj ayat 26, Allah mengatakan, ya, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ya. Dan ingat ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim, di mana? Di Baitullah, Ka'bah. Janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan aku, dan sucikanlah, ya, rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf. Wal qa'imin. Qa'imin di sini adalah orang-orang yang beribadah secara umum. War ruk'is sujud, dan orang yang rukuk dan sujud. Istilah ruk'is sujud ini adalah gerakan salat. Ya, maka di sini Nabi Ibrahim mengungkapkan, ya, yang Nabi Ibrahim kenal ketika datang ke Ka'bah hanyalah tawaf dan salat. Dua hal ini aja, tawaf dan salat. Dan ibadah yang kemudian disyariatkan, bahkan Nabi Ibrahim berdoa untuk turunannya, Pak, jadikan mereka tawaf di Ka'bah. Enggak kan? Jadikan mereka orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim hanya sekedar menyebutkan amalan salat saja, karena amalan salat adalah amalan yang paling utama. Jadi kalau amalan tawaf lebih utama daripada salat, otomatis apa? Nabi Ibrahim mengatakan jadikan mereka orang-orang yang tawaf di Ka'bah. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan jadikan mereka Rabbana liyuqimus shalah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Turunan, bayangin. Paham sini? Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim menjadikan ini sebagai doanya. Doa Nabi Ibrahim buat turunannya pertama adalah doa supaya mereka mendirikan salat. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bayangin. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian ditutup, ya Allah, perkenankanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Jadi Nabi Ibrahim itu doa buat turunannya hanya minta supaya mereka mendirikan salat. Subhanallah. Kita lihat Khalilullah, kekasihnya Allah, ya, minta buat dirinya dan turunannya apa? Supaya mendirikan salat. Dan di antara doa Nabi Ibrahim apa? Wajurumni wa baniya an na'budal asnam, dijauhkan dari kesyirikan dirinya dan keturunannya. Ini bicara tauhid. Kemudian Nabi Ismail. Nabi Ismail, ya ikhwah, juga sama. Ya. Allah katakan dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55. Wadkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisahnya Nabi Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya. Artinya apa? Dia seorang yang menepati janjinya. Di antara yang menepati janjinya adalah ketika diperintahkan buat nyembelih dirinya, maka kemudian dia menyuruh bapaknya untuk apa? Untuk memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian apa? Wa kana rasulan nabiyya. Dia merupakan rasul dan nabi. Apa sifatnya? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Pertama, memerintahkan keluarganya untuk salat. Pertama. Yang kedua apa? Waz-zakat. Wa kana inda rabbih mardiyya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dia termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah mendirikan salat. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan as-salatu nur. Ya, cahaya itu ada apa? Salat itu adalah cahaya. Was-sabru diya.
sedangkan sabar cahaya juga. Bedanya antara nur sama daw itu apa? Daw syams. Kalau bulan pakai apa? Nurul qamar. Antum ngerasain cahaya bulan sama cahaya matahari, gimana rasanya? Panas sama enggak sah? Jadi sholat itu cahaya yang menyejukkan. Sabar itu cahaya, tapi berat, panas. Paham di sini? Jadi Allah jadikan dua-duanya cahaya. Tapi sholat itu, antum kalau sholat antum benar, hidup antum sejuk. Hidup antum akan merasakan, karena sholat itu barometernya seorang muslim. Allah nilai seseorang nggak perlu repot-repot. Dari sholatnya menunjukkan bagaimana tipikal manusia sama Allah. Kalau sholatnya benar, maka semua urusannya juga benar. Tapi kalau sholatnya bermasalah, semua urusannya sama Allah bermasalah. Jadi sholat ini barometer sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, anna awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah min amalis salat. Sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab dari amal seorang hamba adalah salat. Fa in saluha faqad aflaha wa anja. Kalau kemudian sholatnya benar, maka dia menjadi orang yang beruntung dan dia orang-orang yang selamat, sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya rusak, maka dia menjadi orang-orang yang rugi dan celaka. Dari sholat itu semua tergambarkan. Keseharian kita sama Allah dan sama manusia kelihatan dari sholat kita. Selesai. Subhanallah. Dan ini kenyataan. Makanya dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagi yang benar. Orang kalau sudah sholatnya benar, mereka akan benci dengan kemaksiatan. Itu secara otomatis. Ya. Tapi kalau sholatnya nggak benar, antara sholat sama maksiat berjalan bersamaan, maka otomatis kelihatan dari sholat yang rusak. Karena antara sholat dengan kemaksiatan harusnya bertolak belakang. Ya, tapi ingat, Allah jadikan sholat itu bukan sebagai tujuan utamanya, bukan menahan kejelekan dan kemungkaran. Itu efek. Tujuan utamanya Allah katakan apa? Wala dzikrullahi akbar. Tujuannya adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian Nabi Syuaib, ya ikhwah, sampai orang kafir tahu amalan yang paling besar di sisi Allah adalah sholat. Orang kafir ngerti. Dibuktikan apa? Kaumnya Nabi Syuaib. Ngomong tentang Nabi Syuaib ini. Ya, dalam surat Hud ayat 87. Ya, ketika Nabi Syuaib melarang kaumnya untuk menyembah selain Allah. Ya, melarang buat syirik. Maka kaumnya mengatakan, ya Syuaibu asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimul rasyid. Allah katakan apa? Wahai Syuaib, apakah salatmu? Ini kaumnya protes. Yang menjadikanmu apa? Menyuruh kami meninggalkan apa yang disembah bapak-bapak kami, kata mereka. Ya, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami. Ya, sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun, lagi berakal, cerdas. Ya, artinya mereka mengetahui, mereka sadar bahwa salat itu merupakan hal yang sangat besar. Ini diungkapkan sama siapa? Kaumnya Nabi Syuaib yang ingkar. Ya, istilah kita apa? Apakah ini hasilnya sholat? Istilahnya gitu. Ya, karena mereka tahu ibadah yang paling besar yang Allah tuntut ke mereka adalah sholat. Ya, makanya diungkap dalam tafsir As-Sa'di tentang masalah ini. Artinya kaumnya Nabi Syuaib itu tidak mengetahui amal yang paling agung kecuali hanya sholat, sehingga mengusik dirinya masalah ini. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan masalah ini. Ya, an-salah lam tajal masyru'atan lil anbiya mutaqaddimin. Ya, salat itu selalu menjadi syariat para nabi sebelumnya. Ya, annaha min afdhalil a'mal. Ini merupakan amalan yang paling utama, yang Allah perintahkan. Ya, tentunya kita bicara awalnya adalah tauhid, tapi dari syariat yang paling utama adalah salat. Ya, hatta innahu mutaqarrir. Ya, indal kuffar fadlaha, bahwa itu menjadikan apa? Mereka mengakui, qarrar kufar,
ya, mengakui orang-orang kafir itu tentang keutamaan sholatnya, wa taqdimaha ala sa'ir a'mar, dan mengedepankannya, memprioritaskannya atas amalan yang lain, seluruh amalan. Paling prioritas adalah sholat. Ya, wa annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan sholat itu mereka tahu juga bisa menahan dari kejelekan dan kemungkaran. Ini sudah terjadi dari dulu jauh sebelum kita. Jadi kalau kita istilahnya, oh syariat sholat tuh untuk orang Islam, enggak, tapi beda di waktu aja, ya. Karena kita disyariatkan berapa? 5 waktu. Kemudian Nabi Musa, ya, perintah Allah kepada Nabi Musa, yang Allah ngajak bicara Nabi Musa langsung. Perintahnya apa pertama kali? Perintahnya adalah tauhid dan sholat. Pertama kali, ya, ini dibuktikan. Allah mengatakan apa? Fastami' lima yuha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ya, setelah diperintahkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah, kemudian diperintahkan salat untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Salat. Makanya ya ikhwah, betapa pentingnya. Berarti kalau sholat kita bermasalah, kaum dulu aja diperintahkan buat sholat. Kalau sholatnya bermasalah, mereka dapat konsekuensi enggak? Apalagi kita sekarang. Orang dulu umurnya sampai berapa? Hah? Nabi Nuh berapa? 1000 lebih. Ya, 950 itu masa dakwahnya. Bukan lahirnya sampai meninggal 950, masa dakwahnya 950, umurnya 1000 lebih. Diperintahkan buat sholat, sedangkan umurnya panjang kayak gitu. Lah kita umur 60-70, sholatnya masih bolong-bolong, mengerikan. Subhanallah, ini ya ikhwah, ini kondisi beliau. Tapi subhanallah, Allah SWT memberikan keutamaan kepada umatnya Rasulullah SAW adalah di mana amalan kita bisa nyanyiin mereka. Kenapa? Mereka satu kebaikan dihitung 1, kita satu kebaikan dihitung minimal berapa? 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Lebihnya di mana? Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melihatkan dengan sekehendaknya. Artinya para ulama mentafsirkan masalah ini bahwa amalannya bisa lebih besar daripada itu. Artinya ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah, maka amalan kita bisa nyaingin mereka dengan umur yang panjang-panjang kayak gitu. Jelas? Ya. Lanjut, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Nabi Musa dan kaumnya ya untuk mendirikan salat. Perintahnya Nabi Musa kepada kaumnya adalah mendirikan salat. Makanya dikatakan wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Ya, ini dia kiblatnya apa? Kiblatnya adalah rumah-rumah mereka. Disebutkan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah rumah-rumah itu kiblat buat sholat. Kiblat, ya, dan juga apa? Dan dirikanlah salat. Ya, wa basyiril mu'minin, serta berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Artinya mereka siapa? Yang mendirikan salat. Kemudian juga Nabi Daud. Nabi Daud itu ya, apa yang terjadi? Nabi Daud itu diperintahkan buat apa? Meminta ampun, kemudian ruku sujud. Wa kharra raqi'aw wa anaba. Ya, anaba di sini artinya apa? Bertaubat, bersandar sama Allah. Itu disebut dengan mereka kembali kepada Allah, yaitu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah menyampaikan kepada Nabi Daud kalau ingin bertobat kembali kepada Allah, syaratnya apa? Disuruh tobat sambil sholat. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman. Pernah tahu Nabi Sulaiman punya kuda? Ini kisahnya. Kudanya yang kencangnya luar biasa. Ini kisahnya dalam surat Shad ayat 30 sampai 33.
Kemudian di ayat berikutnya kisahnya Allah memberikan ganti kudanya. Gara-gara ngapain? Disembelih. Kenapa disembelih? Karena kudanya ini melalaikan Nabi Sulaiman dari sholat asar. Dan Rasulullah pernah nggak kejadian kayak gini? Pernah? Kapan? Persis pada waktu perang Khandaq. Rasulullah sibuk gali parit. Akhirnya sampai akhirnya sholat asarnya kapan? Setelah terbenam matahari. Karena waktu itu Rasulullah mempersiapkan dikejar orang Quraisy mau datang. Ya, kalau kemudian nggak dikejar dengan itu Rasulullah SAW, ya, dan ini sesuatu yang wajar karena Rasulullah SAW melindungi siapa? Ya, orang-orang mukminin pada waktu itu, para sahabatnya, sehingga menggali parit yang harus dijadikan sebelum orang Quraisy datang. Kalau orang Quraisy datang selesai, percuma, karena tujuannya sebagai pelindung sebenarnya. Maka di sini Allah SWT memberikan rukhsah. Dan Nabi Sulaiman juga sama. Ketika Nabi Sulaiman ya dalam posisi ya memperhatikan kudanya, Nabi Sulaiman bukan karena sengaja, nggak terasa, nggak sadar, sehingga apa? Sehingga sholat asarnya kelewat. Akhirnya Nabi Sulaiman supaya menggantinya, kudanya semuanya disembelih, semua ditebas kaki sama lehernya, karena nggak ingin ya apa yang Allah berikan justru menghalangi dari urusan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah ganti dengan apa? Dengan angin yang tinggal disuruh gerak kemana ngikut awan. Kebayang, sebagai ganti dari kuda yang ditebas tadi. Dan ini disebutkan di dalam Ibnu Katsir ya, bahwa Nabi Sulaiman tersibukkan dengan penampilan kudanya. Antum tahu kudanya? Cepatnya luar biasa. Bukan kuda normal yang sekarang, nggak ada apa-apanya kuda yang sekarang ya. Makanya Nabi Sulaiman kagum terhadap kudanya tadi. Ya, Allah berikan kuda yang cepat dan kemudian kalau berhenti tenang itu kuda. Nggak kemudian naik. Kuda kan seperti itu biasanya kan, nggak tenang. Ini nggak, punya dua sifat kudanya Nabi Sulaiman. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahwa ketika kuda itu dalam posisi berhenti, ya tenang, kemudian dalam posisi berjalan kudanya itu kencang. Ya. Inilah kuda-kudanya Nabi Sulaiman. Dan Rasulullah juga sama. Ketika sedang menggali parit, Rasulullah SAW sampai mengakhirkan sholat asar, sehingga mendirikannya setelah terbenam matahari. Kemudian Nabi Zakaria sama. Ketika Nabi Zakaria dipanggil malaikat Jibril dalam posisi apa? Salat. Di mana? Mihrab. Dikatakan fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggil sedangkan dia sedang mendirikan salat. Nabi Yunus. Siapa Nabi Yunus? Nabi Yunus. Nabi yang ditelan ikan. Disebutnya siapa? Nama lainnya Nabi Yunus siapa? Dannun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Dannun. Ya. Dalam surat Saffat ayat 143 sampai 144 Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin. Musabbihin itu bertasbih. Ulama menjelaskan musabbihin ini artinya mereka adalah orang yang mendirikan salat. Ya, dan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, tepatnya perkataannya Abdullah bin Abbas. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau enggak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, niscaya dia akan terus di perutnya ikan sampai dibangkitkan, mati di posisi itu. Allah selamatkan kenapa? Karena termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, At-Tabari juga mengatakan tentang permasalahan ini juga, ya, bahwa istilah musabbihin adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Karena di dalam sholat ada tasbih enggak? Ada. Kemudian Nabi Isa, ya, Nabi Isa mukjizatnya adalah berbicara pada waktu digendongan. Ini yang dikatakan digendongan masih kecil, ngomong apa? Diperintahkan buat apa? Salat. Masih bayi digendongan yang umumnya anak belum bisa mengucap. Maka Nabi Isa mengatakan, Inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
Ini perkataannya Nabi Isa pada waktu digendongan. Dan Allah jadikan. Ya. Kemudian perkataan Allah kepada Bani Israel. Bani Israel dari mana? Dari mana? Dari mulai turunannya Nabi Yakub ya ikhwan. Karena Israel itu adalah namanya Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub disebut Banu Israel. Allah menyebutkan orang-orang Banu Israel dengan dua penyebutan dalam Al-Quran. Disebutkan dengan istilah Banu Israel, disebutkan juga dengan istilah Yahudi. Pada waktu mereka taat, Allah sebut dengan kata-kata Bani Israel. Tapi kalau pada waktu mereka membangkang, maka disebut dengan kata-kata Yahudi. Yahudi itu istilahnya panggilan jelek sebenarnya. Ya, Allah mengatakan walantar da'ankal Yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah enggak mengatakan Bani Israel. Engkau enggak akan, bahwa sesungguhnya enggak akan ridha kepadamu Yahudi dan Nasrani. Yahudi. Padahal mereka adalah Bani Israel. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah 12, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum fa in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birrusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Ya, perintahnya adalah perintah pertama kali ya ketika kami angkat 12 orang pemimpin. Pemimpin siapa? Bani Israel. Allah perintahkannya apa pertama kali? Mendirikan salat. Pertama kali salat. Ya. Kemudian baru apa? Zakat. Makanya sering dalam Al-Quran itu salat sama zakat barengan. Karena zakat itu bukti kesucian harta. Sedangkan salat mensucikan jiwa. Ya. Dan banyak yang lainnya lagi kalau kita lihat tentang masalah ini. Bahkan ya mereka orang-orang yang buruk ya, generasi-generasi setelahnya adalah mereka yang Allah cap yang melalaikan sholat. Generasi buruk yang belakang kita ini ya, mereka adalah orang-orang yang melalaikan sholat. Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ghayya itu apa? Nama neraka. Ya, mereka kelak akan apa? Tersesat. Tersesat kenapa? Mereka gara-gara apa? Melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Dua hal ini yang disebut bahwa kelak mereka akan menjadi orang-orang yang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian cara salatnya para nabi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi disebutkan dari Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ammani Jibril, bahwa Jibril apa? Mengimamiku indal baiti marratain. Di mana? Di Ka'bah. Ya. 2 kali. Kemudian apa? Sallabi ad-dhuhra hina malat syams qadra syiraq. Ya, salat ya duhur ketika apa? Ketika tergelincir matahari. Bayang-bayangnya apa? Qadra syiraq, yaitu tali sendal, seperti tali sendal. Rada mulai tergelincir istilahnya. Kenapa? Karena ada satu waktu yang nggak boleh sholat. Waktu yang nggak boleh sholat sebenarnya berapa sih? 3. Ada satu yang kita kemudian sering nggak ini. 3 itu ketika matahari terbit sampai benar-benar terbit itu nggak boleh. Ketika matahari mulai terbenam, paham? Setelah asar itu, ya. Terus kemudian ketika matahari tegak lurus, ketika nggak ada bayangan. Jadi kita berdiri nggak ada bayangan pas itu nggak boleh sholat. Makanya sholat duhur itu ketika mulai muncul bayangan sampai dikatakan apa?
sepanjang tali sendal. Tali sendal kan pendek, paham ya? Maka ketika sudah mulai muncul bayangan baru itu masuk zuhur. Tapi kalau pas di posisi matahari tegak lurus, maka kita tidak boleh sholat. Karena itu larangan sholat. Jadi larangan sholat itu ada tiga hal. Tapi yang kemudian kita hafal mungkin 2 ya. Dari mulai terbit matahari sama terbenam, tegak lurusnya waktunya cuma sebentar soalnya. Ya, sekitar beberapa menit aja baru kemudian muncul bayangan. Nah, muncul bayangan itu baru kemudian masuk waktu sholat zuhur. Kemudian wasallal isya. Kemudian apa? Wasallal bil asr hina kana dhillu kulli syai'in mithlah. Yaitu sholat asar ketika naungannya atau bayangannya itu sama panjangnya kayak bendanya. Jadi kalau istilahnya tinggi kita sama bayangan kita sama, maka itu masuk asar. Ya. Terus kemudian apa? Wasal maghrib hina aftar as-sha'im. Salat maghrib ketika berbuka orang berpuasa. Wasal al-isya hina ghaba syafaq. Syafaq itu apa? Antum tahu mega merah? Yang biasanya matahari terbenam masih ada cahaya merah-merahnya. Ya, itu yang disebut dengan syafaq. Kalau istilahnya meganya hilang total, masuk isya. Tapi kalau terbenam muncul mega, masuk maghrib sahih. Jadi makanya antara maghrib dengan isya waktunya pendek. Karena bicara makanya orang kalau sudah kelihatan, biasanya orang-orang di daerah tinggi-tinggi atau mereka naik pesawat kelihatan banget itu. Orang kalau sudah naik pesawat kelihatan, oh masih ada merahnya, berarti masih waktu maghrib. Kalau merahnya sudah nggak ada, hitam total sudah, berarti sudah masuk isya. Ya. Setelah itu wasallal bil fajr hina hurrima ta'am wa syarab ala sha'im. Dan salat denganku salat subuh ketika apa? Diharamkan makan dan minum bagi orang berpuasa. Wasallal bi ghadat ad-dhuhr hina kana dhillu kulli syai'in mithlah. Ya, kemudian salat denganku apa? Zuhur ketika bayangan seperti benda aslinya keesokan harinya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Wa sallabi asr hina sara dhillu kulli syai'in mithlah. Sama. Salat denganku asar ketika ya bayangan itu seperti benda aslinya. Kemudian sallal bil maghrib hina aftar as-sha'im. Salat denganku maghrib ketika orang puasa berbuka. Kemudian sallal bi isya, kemudian salat denganku isya hina dhahaba thuluthil lail, ketika pergi sepertiga malam. Kapan pergi sepertiga malam? Artinya apa? Berarti antara sholat yang pertama sama sholat yang kedua sama apa beda? Beda. Sholat zuhur sama asar waktunya mirip. Jelas? Sama-sama ketika bayangannya. Yang kedua nih, antum perhatikan. Yang pertama tadi sesuai dengan urutan sholat kita. Kalau yang kedua mengimaminya, karena kan malaikat Jibril mengimami berapa? 2 kali. Ya. Pada waktu yang kedua, malaikat Jibril ngimamin sholat zuhur sama asar deketan, yaitu pas apa? Di waktu asar. Jelas. Kemudian sholat isya, sholat maghribnya pada waktu orang berbuka, sholat isyanya pada waktu apa? Pergi sepertiga malam. Kapan itu? Orang pergi sepertiga malam disebut dengan sholat fajar, subuh. Ya, istilahnya lewat sepertiga malam itu sudah mau masuk subuh enggak? Iya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Wasallal bil ghadah ba'da ma asfar. Ya. Kemudian salat denganku apa? Subuh ketika apa? Waktu asfar sudah tegak. Kemudian menoleh kepadaku malaikat Jibril tadi sambil mengatakan, "Ya Muhammad, al-waqtu fi ma baina hadainil waqtain." Waktu di antara kedua ini merupakan hadal waqtul anbiya qablak. Ini merupakan waktu salatnya Nabi sebelummu. Berarti Nabi sebelumnya Rasulullah salatnya berapa kali? 2 waktu tok. Kita berapa? 5. Ya, ini bedanya. Ya, makanya waktunya sama-sama kita apa enggak?
Sama apa Mbak? Apa enggak? Beda. Dua waktu ini beda. Makanya kan tadi sholat isyaknya kapan? Ketika pergi sudah sepertiga malam. Berarti sudah mau apa? Subuh. Ya. Kemudian sholat subuhnya apa? Setelah aswar terbit. Ya. Kemudian setelah itu ini dua waktu sholat. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan riwayatnya Syuraik, ya, dan juga Anas ibn Malik, ya, anna Musa qala li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ba'da an sarat khamsan, setelah jadi 5 waktu. Rawattu bani Israil ala adna min dalika fatarakuhu. Ya, demi Allah, aku telah membujuk bani Israil untuk mengerjakan itu 5 waktu, tapi apa? Kurang dari 5 waktu padahal, tapi mereka meninggalkannya. Artinya apa? Rasulullah suruh nego lagi dari 5 waktu. Ya kan? Ya, yang nyuruh nego siapa? Nabi Musa. Ya, wa huwa yadullu ala anna salawatil khams lam tufrad ala bani Israil. Bahwa saat 5 waktu itu belum diwajibkan kepada bani Israel. Mereka cuma berapa? 2 waktu aja. Ya, anna man qablana kanat alaihim salatan kullu yawm walilah. Mereka sebelum kita ini cuma punya 2 sholat aja, mintakan 2 sholat sehari semalam, 2 sholat toh. Ya, 2 sholat aja kayak gitu ya ikhwah. Makanya amalan kita ini luar biasa sebenarnya. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, apakah umat terdahulu diwajibkan sholat sebagaimana umat yang sekarang? Ya. Dan tata caranya mereka diwajibkan sholat sebagaimana kita mendirikan sholat, tapi nggak sama tata cara dan sholatnya. Nah, awal syariatnya adalah sholat malam. Ya, makanya Allah katakan ini loh perintahnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu perintah pertama sholat, yaitu Allah perintahkan pertama kali kaum muslimin salat malam. Gak ada salat yang lain, cuma 1 salat. Setelah itu Rasulullah Isra Mi'raj baru bertambah jadi berapa? Jadi 5. Ya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya. Bangunlah salat di malam hari. Ini perintah pertamanya. Kecuali sebagian atau separuhnya atau kurang dari itu. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Maka di sini ya, Nabi bersama para sahabat senantiasa menjalankan perintah Allah ini selama setahun. Ya, setelah setahun Allah menghapuskan perintah itu dan mengganti dengan perintah ayat ini tadi. Ya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Perintah salat malam ya sebagai hal yang diwajibkan kemudian Allah hapus diganti. Ya, diganti Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak akan menentukan batas-batas waktu itu. Makanya Allah perintahkan apa? Menetapkan ukuran malam dan siang. Makanya jadi sholat 5 waktu. Nah, pertanyaannya nih, dari sholat 5 waktu ini ada enggak dalil di Quran? Ada enggak? Hah? Ada dalil sholat 5 waktu di Quran? Yakin? Yakin enggak ada? Yakin? Oke, saya tutup dengan ini, nanti kita penjelasan berikutnya dulu. Ini sebenarnya pembahasan yang terakhir, tapi kita tutup dengan ini dulu. Allah katakan di dalam apa? Surat Al-Isra ayat 78. Ya, Allah mengatakan aqimus salata liduluki syams 1 ila ghasaqil lail 2 wa Qur'anul fajr 3. Setiap bicara liduluki syams kemudian ghasaqil lail masing-masing ada 2 salat. Quran bicaranya global, tapi ngarahnya kemana? 5 waktu.
Paham? Jadi orang yang mengatakan di Quran nggak ada perintah sholat 5 waktu, siapa bilang? Antum buka Al-Isra 78. Ya. Dan lihat baik-baik, para ulama sepakat tafsir, nggak ada yang khilaf sama sekali tidak ada yang khilaf. Kalau antum bicara sholat 5 waktu khilaf di Quran nggak ada, ini dalilnya. Ya. Di dalam tafsir disebutkan, ya, yang pertama adalah liduluki syams, sesudah matahari tergelincir. Berapa sholat itu? 2. Apa? Permulaan waktu duhur dan termasuk diantaranya adalah sholat asar. Selesai. Kemudian ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail apa? Sampai gelap malam. Sampai gelap malam. Istilah sampai gelap malam berarti mulai gelap sampai ke gelap. Mulai gelap sampai gelap berapa sholat? 2. Yaitu apa? Maghrib isya. Ya. Kemudian wa Qur'an al-fajr. Nah, ini yang maksud. Ya, yaitu apa? Salat subuh, fajar. Ya. Makanya Allah katakan apa? Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Urutannya jelas. Allah sebutin dari mulai tergelincir matahari, permulaan duhur, kemudian masuk juga asar, kemudian mulai terbenam gelap malam itu kalau kita bilang mulai maghrib, kemudian isya, kemudian fajar, subuh. Ya, ini perintahnya. Nah, pertanyaannya, kapan Allah mulai perintahkan ini tepatnya? Ya, para ulama itu dari mulai syariat perintah ini mereka khilaf tentang kapan pasnya. Nah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah bismillah. Setelah itu kita akan masuk pelan-pelan nanti mulai tentang bab masalah salat. Makanya insyaallah kita akan kupas detail tentang mulai masalah ini dari mulai sejarahnya, kemudian bagaimana 5 waktu itu, ya. Kemudian setelah itu baru masuk bab masalah bagaimana kita mempersiapkan mulai sholat sebelum sholat, ya, sifatnya bagaimana, berjalan ke masjid bagaimana, semuanya lengkap insyaallah kita akan bahas, ya, di masalah-masalah ini semuanya, supaya kita apa? Kita benar-benar mengetahui tata cara sholat dan sebelumnya dan setelahnya yang baik, yang benar, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena kalau kita lihat banyak orang yang kemudian tanpa terasa sholatnya nggak benar. Karena sholat nggak benar ya ikhwah, itu sangat mempengaruhi. Kalau saat kita ketolak, otomatis amal kita semuanya berantakan. Jelas? Makanya sholat itu barometernya orang muslim. Ya. Dan sholat itu masuk ke dalam rukun Islam. Kita nggak bicara rukun iman, rukun Islam. Ya, dasar orang muslim itu setelah berbicara masalah tauhid, maka otomatis berbicara masalah salat. Jadi kalau salat kita berantakan, otomatis ibadah kita secara umum berantakan. Kita nggak akan pernah disebut sebagai orang-orang yang kemudian muslim yang sebenarnya. Bahkan orang yang merusak salatnya, mereka sama dengan merusak agamanya. Makanya disebut dengan apa? Imaduddin, tiangnya agama. Ya, orang yang meninggalkan salat mereka sama dengan menghancurkan agamanya. Antum ya ikhwah, tiang rumah kalau nggak pakai tiang hancur, nggak mungkin berdiri. Sama diri kita kalau nggak pakai sholat, kita nggak akan pernah kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan baik. Makanya kita dekat dan tidaknya terlihat bagaimana sholat kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang mendirikan salat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari keburukan dan kemaksiatan serta kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.